Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dengan saya Masita memberikan informasi kepada Anda di Kompas TV pada pagi hari ini. Baik pemirsa, mari kita masuki informasi pertama kita di segmen mirip dengan krisis pada milimeter 98. Nah, ekonomi Indonesia mengatakan bahwasannya kondisi Indonesia saat ini lebih baik dari ketimbang masa lampau. Rupiah sekarang sangat tertekan pengelolaan fiskal dan tergerusnya independen Bank Indonesia. Memburuknya rupiah 18 Maret 2025 menjadi salah satu mata uang kinerja terburuk se-Asia. Rupiah juga bergerak ke level terendah di tahun 1998. Satu Indonesia diterjang moneter sebagai titik terendahnya rupiah. Sebagai perbandingan, di tahun 22 Januari 1998 menyentuh rekor terburuknya 17.000. Pada 17 Juni 1998, rupiah menjadi lemah, yaitu 16.900 per dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2025 di area Presiden Prabowo Subianto, rupiah melemah pada tanggal 25 Maret 16.622 dan di 26 Maret 25 juga masih melemah, yaitu 16.588. Ya, rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi, tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat. Kemudian juga kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang, kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus, plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak tercorner ke depan, sehingga dengan demikian nanti fundamental daripada devisa hasil ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah. Namun, ekonomi memiliki pandangan atas melemahnya rupiah saat ini. Kelemahan fiskal adalah salah satu rupiah jatuh. Situasi rupiah yang melemah terhadap dolar, dan ini menjadi salah satu yang terburuk yang pernah terjadi pasca reformasi. Salah satunya karena ada permasalahan fiskal. Jadi mulai dari penerimaan pajak yang sedang turun, harga komoditas batu bara, nikel itu sedang turun, berpengaruh terhadap penerimaan negara, utangnya semakin besar, dan terjadi mismatch di sana antara pembayaran utang dalam bentuk rupiah yang nanti harus dikonversi ke dalam dolar, sementara sebagian besar penerimaan yang diterima pemerintah adalah penerimaan dalam bentuk rupiah. Jadi kebutuhan falasnya sedang tinggi sekali, terutama untuk membayar utang jatuh tempo dan bunga yang nilainya cukup besar. Ada beberapa hal yang dicermati yang berpengaruh terhadap rupiah. Meskipun cadangan devisanya masih besar, tapi suku bunga masih belum jadi instrumen untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong dari sisi permintaan domestik. Di sisi yang lain, Bank Indonesia juga terlihat makin turun independensinya, makin tergerus independensinya, terutama ketika ada anggota Bank Indonesia aktif secara struktural itu menjadi komisaris di Bank BUMN. Dan Bank Indonesia juga masih menanggung burden sharing dan melakukan debt switching yang berpengaruh juga terhadap pelemahan dan sentimen negatif di pasar keuangan. Bukan hanya kinerja fiskal pengelolaan moneter oleh Bank Indonesia, kemudian menurunnya independensi Bank Indonesia turut kejatuhan rupiah. Kelemahan rupiah pada tahun tahun 2025 itu hanya secara nominal, tetapi secara perilium jauh berbeda. Dan tahun 98 ada beberapa indikator ekonomi yang berbeda. Salah satunya adalah cadangan devisa hari ini lebih baik daripada 98.
Kemudian dari sisi dominasi asing di surat berharga negara itu jauh lebih kecil dari tahun 98, yang artinya surat utang lebih didominasi oleh domestik, institusi domestik dan retail perorangan, dan ini membuat kita tidak terlalu banyak mendapatkan shock apabila ada gejolak eksternal yang berlebihan. Di sisi yang lain juga UMKM bagaimanapun juga masih menjadi tulang punggung dan menguatkan perekonomian. Jadi berbeda dengan tahun 98, sebagian UMKM sekarang sudah masuk dalam digitalisasi, sudah memperkuat dengan lapangan kerja yang cukup banyak, sudah Dikabarkan dampak dari memburuknya rupiah itu membuat masyarakat menjadi kesulitan, terutamanya yaitu kenaikan harga barang, seperti barang-barang di pasar. Bukan hanya barang di pasar kenaikan harga, tetapi minyak di Pertamina pun ikut kenaikan. Walaupun secara indikator ekonomi saat ini Indonesia lebih jauh kuat dari 1998, tetapi kelemahan itu adalah hal yang sangat serius karena masyarakat masih mengandalkan bahan impor seperti tepung, BBM. Rupiah kalah atas dolar Amerika Serikat. Inilah yang membuat barang-barang di tangan konsumen lebih mahal. Sekian yang dapat kami informasikan. Informasi tersebut sekaligus perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tayangan-tayangan kami dapat Anda saksikan di channel YouTube kami. Sebagai redaksi tugas, saya Masita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.